أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. Ayo sama-sama. نستغفرك ونتوب إليك 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyyuhu wa karimuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Cari cing itu Bu. Tunduh tak kemana teh? Ngantuk ya? Apa lapar? Lapar. Apa terkesima lihat ketampanan saya? Beda jeung digambar mah gondrongnya. Keur baheula eta mah keur ngora. Ai mirangkeun nabi teh Bu, sing aya getaran itu, getaran cinta. Seperti saya pada Anda. Salawatan heula tuh nya, salawatan heula nya. Salatullah sing tarik salatullah habibillah salatullah salamullah Allah salamullah ala yasin habibillah. Saya kasih pantun dulu boleh? Tapi jangan baper ya. Mari para wanita dan laki-laki, mari kita sholawat Nabi untuk menjaga isi hati biar dapat syafaat. Salatullah salamullah ala taha. Jalan pengarang heula ieu teh. Nyoting alus henteu nama, penting mah katampi ku Gusti Allah. Amin. Siap nih, sekarang saya haturkan pantunnya untuk jomblo dan jomblowati. Ada yang jomblo nggak di sini? Banyak, wah. Ngomong banyak pantariklah yang uruk sih.
Para jomblo dan jomblowati, jangan suka main hati. Sok main hatinya. Oh soknya bu, baperan gak bu? Hah? Sok baperan gak? Temenang baperan mah, matak tereh sewotan nyeri hati. Para jomblo dan jomblowati, jangan suka main hati, kecuali untuk sang Nabi, agar selamat di mahsyar nanti. Salatullah ala Rasulillah, salatullah salamullah. Jomblo jeung jomblowati geus ayeuna nini-nini jeung aki-aki. Aya nini-nini aya, aki-aki aya, sing gede hate. Sing gede hate, ulah ini aki-aki sakedeng nirek modar moal. Insyaallah panjang umur amin. Wahai nini dan aki-aki, umur panjang dari ilahi, amin. Amin gitu ngajaran doa tuh. La ilaha illallah. Wahai nini dan aki-aki, umur panjang dari ilahi, kesempatan tak dua kali, takutnya Israel menjemput mati. Salatullah jangan menjadi tua keladi, makin tua makin tak ngerti. Tua-tua keladi geus kolot geus aki-aki dandan bae ayo bro. Salat katinggalan ka masjid hantu, tambah kolot tambah ningkah, aya teh nu kitu. Bahaya. Makanya jeung sair ku aing ya. Jangan menjadi tua keladi, makin tua makin menjadi. Ingat anak cucu dan istri, banyak istighfar ke sang ilahi. Salat salamullah ala Rasulillah, salatullah. Terakhir hiji deui nu terakhir ngaku usok kieu ngaku ya. Jangan mudah bilang I love you. Masa aing kudu nangtung. Jangan mudah bilang I love you. Osok kitu osok. Ngetara mana budak leutik. Hade zaman ayeuna mah Bu, banyak yang gombal. Ya, gombal itu bergentayangan. Betul? Banyak pecinta palsu. Ngomong utik-utik I love you, I love you. Wah. I love you kasaha ka Nabi bari jeung heueuh. Tapi subuh jam 8. Pret. Sok hayang nyaho beungeutna kumaha tah subuh jam 8. Ya kos kitu. Cinta sama Nabi, I love you sama Nabi. Nabi mau digombalin goblok deh. Sunnah ditinggalkan, siwak ditinggalkan, qobliyah ditinggalkan, ke masjid hantu, nongkrongna di pos kamling, cinta akan jeng Nabi, I love you Nabi. Pret, ya bohong. Mangkana ya nyen syair ya. Jangan mudah bilang I love you, jika cintamu hanya palsu. Palsu.
hati galau tidak menentu, sholawatlah yang bisa bantu. Sholatullah Rasulillah, sholatullah pengen Said teh kieu, Habib Ahmad hayang kawin deui teu pantes. Maksakeun eta mah wani ngomong kieu teh teu katempuan majikan aing gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rada tarik saeutik kana Mas Barunda. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama nukusim kuring nipi hormat, anu hapunten Pak Kiaina disebutkeun namina da memang teu arapal Ustaz. Sareng Kiai Kiaian hapunten, sareng Kiai nu sanesna Kiai Ujang aya, Kiai Asep, Kiai Ahmad, Kiai Muhammad, Kiai Toha geus nu ninggang, alhamdulillah teu ninggangnya hapunten bagi. Mugi sing panjang yuswa amin, fi taatillah amin, seueur rezekina amin, sing barokah amin, sing istiqomah amin, sing bagja bahagia fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mewakili, kita doakan semuanya mugia aparatur pemerintahan urang sadayana sing bisa ngabagjakeun ngabahagiakeun masyarakat Indonesia, sing bisa ngemban amanah masyarakat Indonesia, sing bisa ngajaga NKRI yang tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada para panitia penyelenggara acara yang berbahagia ini, mudah-mudahan yang sudah ikut sumbangsi, ikut serta dan ikut andil, yakinilah tidak akan disia-siakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Harapan kita satu, perkumpulan pada malam yang berbahagia ini, perkumpulan yang mulia ini, Allah muliakan kita dan Allah bahagiakan kita dan Allah kumpulkan kita bersama manusia yang paling dibahagiakan oleh Allah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi, nini jeung aki-aki yang berbahagia, yang dimana malam hari ini alhamdulillah sungguh bahagianya kita ketika diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama mengingat Allah dan menyebut nama Allah, mengingat Nabi Muhammad dan menyebut salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu dua bisyarah, kabar gembira daripada mereka yang ikut merayakan daripada acara atas kelahirannya seseorang, daripada sosok juru penyelamat kita yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ibn Jauzi mengatakan amanun bidzalikal am wa busyiral ajilah binailil bughyah wal maram. Mereka akan mendapatkan keamanan ketika mereka ikut serta, ikut hadir, ikut merayakan, ikut senang untuk membacakan bersolawat, membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan keamanan dalam 1 tahun penuh. No corona, tidak ada corona, tidak ada penyakit, tidak ada apapun ketika mereka mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang berharap kepada Allah agar mendapatkan cintanya Allah, agar mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah tidak akan ada segala macam penyakit yang menimpanya. Amanun tidzalikal am, bukan hanya saja keamanan daripada segi penyakitnya, akan tapi daripada segi rizkinya, daripada segi segala macam seginya, Allah akan berikan keamanan dan ketentraman dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Bon juga banyak lagi bisyarah
kabar-kabar gembira daripada para ulama-ulama kita, mereka yang ikut serta, ikut merayakan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap mereka mempunyai tujuan, dan tujuan tersebut telah dijelaskan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh habaib-habaib kita. Tujuannya satu, yaitu apa? Mempunyai mempererat hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ilmu cinta daripada para sahabat Rasulullah untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang mereka yang menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad itu banyak, akan tetapi mereka yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad itu sedikit. Hubungan apa? Hubungan menjalin hubungan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jatuh cinta sama Nabi itu pasti apa yang dikatakan sama Nabi pasti dia ikuti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sering kita mendengar ucapan ini. Sesungguhnya orang yang menyatakan cintanya kepada seseorang, apa yang dikatakan seseorang kasihnya pasti dia mengikuti. Karena mengikuti daripada seseorang yang dia cintainya itu yang akan menyelamatkannya. Apalagi ketika cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para kiai kita, para ustadz-ustadz kita menjelaskan dan mempunyai tujuan ketika berkumpul semacam ini. Tujuannya yaitu untuk mengikat, lebih mengenal Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lebih dekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyatakan cinta, sekali lagi saya katakan, pasti nurut sama Nabi Muhammad. Karena setiap perintah dari Nabi Muhammad ketika kita lakukan, sami'na wa ata'na, penuh dengan rahasia ilahi, penuh dengan rahasia-rahasia, cahaya-cahaya ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang perintahnya Nabi besar Muhammad SAW yang dipertunjukkan dan dikisahkan daripada para sahabat, kadang-kadang sahabat ini nggak masuk akal, aneh. Tapi ketika melihat hasil yang sangat super istimewa. Sebelum mempelajari kita mengikuti perintah, bagaimana perintahnya untuk sampai kepada perintahnya Rasulullah SAW, ya kita harus bisa mengetahui bagaimana mempelajari perintah daripada guru-guru kita. Mempunyai ikatan dengan Rasulullah, tidak akan bisa mengikat dengan Rasulullah kecuali kita mempunyai ikatan dengan guru-guru kita. Di zaman sekarang ini banyak yang salah kaprah. Ayo ke Nabi, tapi dia cuek acuh kepada guru-gurunya. Kadang-kadang melupakan daripada jasa guru-gurunya, melupakan daripada jasa ustadz-ustadznya. Ikatan dengan Nabi Muhammad dimulai dengan kita mengikat dengan guru-guru kita, dengan masyayikh-masyayikh kita, dengan kiai-kiai kita. Apa yang diperintahkan sama kiainya akan menjadikan keberkahan ketika diikutinya. Orang yang masuk pesantren, Pak, orang yang masuk pesantren itu banyak, ya banyak. Tapi hasil dari pesantren yang menjadikan seorang murid yang berhasil dan ilmu yang bermanfaat paling cuma sedikit. Ada masuk pesantren, Bu, pintar. Nah, Pak acan ge bom balon banget malah hareudang ya. Kadang orang masuk pesantren, lebet ke pesantren, budaknya pinter, cerdas, di pesantren ranking hiji baik, pinter, setiap hari mutolak, setiap hari murojaah, wah baca. Tapi ikatan dengan gurunya sedikit. Ikatan dengan gurunya sedikit, parujeng syarat salaman geus eueuh nyangkol di hate, eueuh khidmat ka guru teh eueuh. Ini tujuannya ketika kita mempelajari seseorang ingin mengikat dengan Rasulullah, pelajari dulu mengikat dengan gurunya. Nggak bakal bisa sampai ke Nabi Muhammad kalau nggak melalui guru-guru kita. Ada yang menyambungkan kita ke Nabi Muhammad, yaitu guru-guru kita. Jangan ada boga guru mau bisa nyambung dengan Nabi. Ibu, kudu boga guru. Kudu boga guru dalam ajaran apa? Ya ajaran agama, syariat yang bisa mendekatkan dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orangnya pinter, cerdas, tapi dia sedikit hubungan dengan guru.
Geus pada jeung syarat pokoknya urang mah pokoknya kaluar di dieu hayang jadi jelema nu pinter. Tapi khidmat sama gurunya sedikit. Keluar dari pondok pesantren. Pinter, cerdas di pesantren, tapi mun geus kaluar jadi bajingan lah loba. Pengangguran loba. Ilmuna teu taat padahal cerdas. Aya deui nu pesantren dengan 1 tahun 2 tahun. Tapi anjeunna belet, ciblok, blegung. Apalan surat juz amma begitu, apa-apa. Tapi subhanallah, khidmahnya sama guru hebat. Hebat. Apa kata guru? Siap. Teu pernah A, teu pernah B. Pokoknya menurut keluar dari pesantren jadi ulama. Jadi ulama. Ini contoh-contoh saja karena kan tujuan kita ke Rasulullah nih. Nyambung sampai Kanjeng Nabi. Nyambung sampai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dimulai dari guru-guru. Subhanallah. Sampai pernah ada cerita karena perintahnya seorang guru kepada muridnya itu penuh dengan rahasia ilahi. Ketika muridnya mengatakan siap guru, teu make kunaon sih? Aya naon guru? Kenapa sih kok begini? Enggak, langsung iya. Sami nawa apa? Kita madang ya madang, kita nginum, kita nangtung. Ini orang yang akan jadi berhasil, yang bisa menyambungkan dirinya nanti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu otomatis, karena setiap perintah guru itu ada rahasia tersendiri yang Allah akan berikan, pasti. Sampai pernah diceritakan yang secara tidak masuk akal di negeri Hadramaut, ya di negeri Hadramaut. Itu ada seorang guru dari minal masyayikh, bukan dari kalangan habaib, kiai lah mencek urang. Namanya Syekh Umar Bamahromah. Beliau adalah gurunya daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, kalau tiap tahun Habib Umar bin Hafid datang guru mulia ke Cidodol ke Jakarta menghadiri hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Namanya Syekh Umar Bamahromah. Subhanallah, pada suatu hari Syekh Umar Bamahromah ini punya murid. Punya jamaah, sering taklim di situ, sering belajar, tapi bukan pesantren, ikut belajar habis maghrib duduk. Si muridnya ini sudah berkeluarga, tapi subhanallah, nurutnya apa yang dikatakan Syekh Umar, dia langsung bilang iya tanpa bilang apapun. Madangnya madang, nginumnya nginum, cicing, molor, balik, mantap, terus gitu baik. Nyawa mantap, mantap. Banyak itu balik, indit jauh-jauh, nurut. Sampai pernah pada satu waktu ini muridnya ini yang udah berkeluarga punya masalah, curhat ke guru minta solusi agar solusinya ini terselesaikan. Datang ke guru, ada sedikit masalah. Apa kata Syekh Umar? Saya ini punya anak 3 perawan. Ketiganya ini belum laku. Coba tawarkan ke aing si pendak wae. Punya 3 perawan tapi ketiganya ini can payu. Umurnya seberapa? Masih 22. Tapi geus keker karena di negeri Hadramaut itu di bawah 20 itu udah dikawin-kawinkan. 17, 16 geus kawin. 18. Umur 20 kaluhur teh geus perawan kolot. Beda, setiap kota, setiap negara pasti beda ya, Insya Allah. Sampai akhirnya tolong guru mencoba doakan lah biar anak saya ini ketiganya dari putri saya ini semuanya dapat jodoh. Nyelamun harapan si murid siapapun sih walaupun di Indonesia pastikan hayang didoakan kiai leres. Lamun anjeunna ngaku murid, ieu ngaku kiai kan gitu kiai. Tapi ieu mah aneh, nyaweting lamun urang-urang mah dilakonan moal. Naon cek guru Syekh Umar Bamahromah ketika guru tolong doakan, teu ngadoakeun Syekh Umar. Ya, maneh ke ayeuna balik ka imah. Cek guruna ya, balik ka imah. Anak maneh kan keur sare diranjang. Eta ranjangna duruk. Di piwaran mah duruk. Ayeuna lamun aya kiai ngomong kitu ka muridna bakal dilakonan moal ka muridna. Moal kiai edang sugan maneh mah guru teh kita ayeuna duruk. Nggak tahu semua ini rahasia Gusti Allah. Mungkin kita anggap ini salah,
Tapi ketika guru mengatakan asal nyepluk, kadang-kadang guru ngetuk baik, itu yang menggerakkan siapa? Allah dengan kepolosan muridnya, dengan harapan kekabulan. Anak indah dhanni abdi bi falyadhun bimasya. Kumaha tergantung muridnya yakin, saya prasangkana ya Allah bakal masihan sangkaan anu saya. Itu baik. Duruk cek guru. Apa ini orang muridnya langsung bilang, "Cek atuh duruk." Langsung oh siap. Akhirnya orang balik ke dulu kok aja. Subhanallah. Balik ke imahna, langsung anaknya gersana ya. Diduruk Pak. Ranjangna. Iya kisah nyata. Diduruk ranjangna nya otomatis luncak saya tak apa. Bapak naon cek. Allah. Lompat di Hadramut diwajibkan pakai cadar. Ya. Dia buru-buru karena takut kebakaran keluar tanpa cadar, langsung ngambil kudungnya, paduh pengen gelibet ini. Itu bukan hanya saja anaknya yang satu itu, tapi kedua anaknya pun karena rumahnya semua terbakar dan istrinya keluar semua tanpa cadar. Ketika keluar semua anak-anak yang 3 perawat ini tanpa cadar, masya Allah, masyarakat ningali imana kehuruan ngumpul ngebantuan nyiraman api. Nah, ainu kolot aki-aki menyiraman api nungora ningalikeun cih geulisnya payu gara-gara kahuruan. Nah, guru ini contoh ketika mempunyai ikatan dengan guru, sami'na wa ata'na, barokah hirupna. Subhanallah. Ketika semua setelah selesai terbakar habis, keesokan harinya eta payunan bumi nak ngantri bunga roraknya rek ngalamar anaknya. Mimiti datang, Pak, mending ngalamar anak bapak, saha Markonah ya. Ayah Ibu Markonah itu tambutkan anak ini. Mending ngalamar anak bapak. Rumah anak itu numpang ageng, nah tadi uangnya teh hari gelis. Oh, ya mana cina? Mohon dia cina maharna bumi. Pada masihan hadiah ke bapak bumi, mana? Ayo mimiti menang imah. Di mana leungit teh ngamari goreng katut bubuk menang imah halus. Nurut kago anak payu imahna menang. Buka 2 datang deh. Bu Pak pada ngalamar anak bapak bari jeung erek merek peternakan onta. Tadinya terbuka peternakan. Menang ontana payu anakna. Nu katilu datang deui panggeulis nu katilu. Ngalamar anak bapak kemana nu katilu. Oh kitu, mangga. Sakantenan ieu bade masihan ka bapak dan toko jeung eusina kok jeung bapak. Payu katilu-tiluna. Ieu kisah nyata. Lain kisah padu bae ngadongeng siga si kancil lain. Nih ikatan dengan seorang guru. Karena ada rahasia tersendiri dan ini pun telah diajarkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang nggak masuk akal. Para sahabat suka ada beberapa sahabat bukan komplain, jadi aneh. Tapi ya ini Rasulullah. Pokoknya nurut aja sami'na wa ata'na. Pernah satu kejadian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beberapa sahabatnya mengirim pasukan. Kalau dalam ilmu sejarah itu dibagi 3 peperangan, ada yang dikatakan ma'rakah, ada yang dikatakan ghazwah, ada yang dikatakan sariyah. Kalau ghazwah peperangan yang besar yang dihadiri oleh Kanjeng Nabi. Kalau ma'rakah peperangan besar di atas 100 orang, itu namanya ma'rakah. Di atas 100 orang itu namanya ma'rakah. Seperti ma'rakatul Mu'tah yang dikirim sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Haris, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah yang ketiganya meninggal. Namanya ma'rikah. Tapi Rasulullah tidak hadir waktu melawan daripada orang-orang Romawi, Hercules ketika itu. Ada lagi namanya sariyah. Sariyah itu dikirimnya utusan sama Nabi perang tapi di bawah 100 orang, maksimal 100, namanya sariyah. Ya, peperangan kecil. Nah ini pada suatu hari Rasulullah lagi mengutus sahabat-sahabatnya dalam peperangan yang jumlahnya 300 orang yang dikatakan ma'rikah, tapi Nabi Muhammad tidak ikut dalam peperangan ini, ngutus saja. Siapa yang diutus? Semua beberapa sahabat pembesar berangkat.
Karena yang akan dihadapinya musuhnya ini lebih dari 3.000 orang. Lebih dari 3.000 orang. Tapi lihat, Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan, para sahabatnya bingung. Atau iya, dititah jadi imam. Yang disuruh jadi pemimpin perang. Siapa yang diperintahkan? Padahal Umar ada, Abu Bakar ada, Utsman ada, Zubair ada, Tolhah ada. Ini pendekar-pendekar semua. Ya, Sayyidina Umar itu badannya tinggi, tegar. Kalau naik kuda itu bu, suku nate-nate kanak, saking gede. Jika orang naik motor apa gitu. Zubair bin Awam itu kalau naik kuda kakinya napak. Kuda Arab beda dengan kuda Indonesia. Ya, gede. Oh, Arab banyak, gede. Kuda ada maksudnya. Itu Sayyidina Zubair bin Awam itu napak kakinya, masya Allah, saking tinggi. Itu semua hadir, tapi yang dijadikan pemimpin siapa? Amr bin As. Siapa itu Amr bin As? Seorang sahabat yang ketika itu baru masuk Islam 3 bulan. Padahal itu ada Abu Bakar, ada Umar. Apa mereka semua komplain? Enggak. Sami'na wa ata'na. Nurut apa yang dikatakan Kanjeng Nabi. Cinta innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Geus nurut bae kumaha cek Nabi. Seakan-akan kuna untuk Abu Bakar, kuna untuk Umar, kuna untuk Zubair, ini pendekar-pendekar kabeh. Tapi kenapa yang diperintahkan adalah seorang Amr bin As yang baru masuk Islam 3 bulan. Berangkat 300 orang. Ketika berangkat, nyampe perbatasan daripada benteng-benteng yang arti kata pada depannya musuh, bikin kemah. Ini kejadian perang ketika di musim dingin. Kurang lebih 0 derajat sampai di bawah 0 derajat Celcius. Tiisna minta ampun. Bayangkan, tiisna minta ampun. Musim dingin. Alhamdulillah di Indonesia namanya. Mun panasnya teu panas teuing, mun tiisnya teu tiis teuing. Tapi tak anggar pe loba nu gelendeng heuh. Deh lah. Gelendeng mabuk. Nu gelendang-gelendang teh bohong, yakin kurang yakin lah Gusti. Oh, oke cerita gelendang mangke lah diundang teh. Dan nu penting aku maca karena urang nurut ka guru, nurut ka Kanjeng Nabi. Berangkat, setelah berangkat masuk bikin kemah, datang ide jangan masuk malam. Ketika masuk malam, biasanya orang kalau mau perangan itu kalau sudah malam ngahurungkeun seuneu teh. Hussein api dinyala-nyalain kayak obor gitu, dan juga buat memanaskan badan karena musim dingin. Tapi apa instruksi dari Amr bin As? Tidak ada satu orang pun yang menyalakan api. Bayangkan, di Umar bin Khattab begitu kan, Utsman bin Affan semuanya ada. Langsung Umar wah iya Amr bin As lalawara karek 3 bulan masuk Islam kawas kieu. Jadi usum tiis itu. Kenapa kok nggak boleh nyalain api? Mau komplain, mau ngomong, ya aman, dingin. Kata Amr bin As, tidak boleh. Titik. Ngomong sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, itu benar ya Amr ya. Udah nggak ngomong nggak Kanjeng Nabi, ya tiris bisa melodar. Kata Abu Bakar, turutin apa yang dikatakan pemimpin perang. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada seseorang pemimpin perang, dia telah bermaksiat kepada Nabi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi, dia bermaksiat kepada Gusti. Oh, makanya selalu baik. Dia bisa ngomong Umar. Ya udah. Keesokan hari ini, gelap, sunyi, dingin. Waktunya subuh. Sebelum menjelang subuh, Amr bin As bangun. Manggil satu anak tentaranya. Hadir, pangnyandakin cai, rasa ember. Umar lihat. Ketika diambilkan ember, dipegang airnya, ternyata airnya seperti es. Dingin. Ditanya sama Umar, ya Amr, buat apa itu air? Saya junub. Sedangkan saya ini harus ngimamin sholat. Karena yang jadi seorang imam itu adalah seorang pemimpin perang. Saya junub. Oh jadi buat mandi? Iya, tapi saya nggak jadi pakai air, saya mau tayamum. Sayyidina Umar ngamuk, bisa. Ayat cai temenan tayamum. Mana kudu mandi? Cek Amr bin As, kumaha aing rek tayamum.
Dia bisa ngomong dari ke Abu Bakar. Abu Bakar, Umayyah, Umar bin As, nyen masalah dari. Ingat ya Umar, ini perintah dari Kanjeng Nabi. Terjadi, guys. Tapi nggak semangkal aing ngadu ke Kanjeng Nabi Amar beres ngimamin sholat dalam pakai keadaan tayamum. Setelah sholat subuh, Amr bin As menginstruksikan apa? Hei, semua kalian, setelah kita berdiri dari tempat ini sekarang, habis dikir nih, 10 menit, 15 menit selesai dikir, saya ucapkan takbir, langsung serang musuh. Jangan sampai nunggu terbitnya matahari, jadi rada poin. Dan kita harus dua orang, temenan misah. Dan setiap orang harus menyelesaikan dan membantu temannya sampai tuntas. Dalam keadaan siap. Ini strateginya Amr bin As. Langsung ketika itu takbir, Allahu Akbar, serang dalam keadaan gelap. Dalam waktu sebentar sebelum terangnya matahari, musuh sudah terpukul mundur. Ketika terpukul mundur, musuh ini karena lihat wah irubaan ya kan duaan lawan hijinya modal hijina. Di duaan teu meunang lepas kudu duaan. Jadi hiji teh ngabantai duaan. Ketika musuh ketakutan dan kocar-kacir, kata Umar, serang, ayo maju, Abu Bakar maju. Kata Amr, ulah, mundur. Kata Umar, kumaha ieu? Ieu geus kaceceran, tinggal nyerang saeutik deui, menang harta rampasan, sikat habis. Jangan dengarkan Amr. Abu Bakar ngamuk. Ya Umar, ingat pimpinan perang adalah Amr. Kata Amr, mundur. Teu bisa ngomong Umar bin Khattab. Ada yes, aing rek laporan ke Nabi. Mereka sudah terpukul mundur. Orang-orang kafirnya itu ya sudah lari terbirit-birit. Harapan Umar nyerang terus gitu. Habiskan mereka. Kalau dapat tawanan kan lumayan bisa jadi hamba sahaya. Tapi kata Amr, mundur. Begitu pulang ke Madinah, Sayyidina Umar tidak pulang ke rumah, langsung dia menghadap Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, Amr sudah buat perkara. Tapi lihat apa yang diperintahkan Rasulullah SAW itu penuh dengan rahasia. Allah yang akan menjadi keberkahan dan kemenangan. Kata Rasulullah, apa yang sudah diperbuat Amr? Ya Rasulullah, pertama, peting-peting dongkap ke tempat perkemahan. Hawa kan dingin ya Rasulullah. Tidak boleh ada satu orang pun yang bikin api. Ini kan sudah kesalahan ya Rasulullah. Yang ngadu lah sama kanjeng Nabi. Terus apa lagi? Yang kedua, Amr mimpin sholat subuh, dia dalam keadaan junub dan junubnya membersihkannya dengan mengangkat hadas besarnya dengan sedangkan ada air ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, ada lagi. Yang ketiga, musuh itu sudah terpukul mundur. Tinggal beberapa langkah lagi kita akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan, kata rewat. Bisa jadi hamba ya, tapi Amr perintahkan kami suruh mundur ya Rasulullah. Ya Amr, jelaskan apa yang didakwakan oleh Umar bin Khattab. Dijawab, ya Rasulullah, kenapa kok saya melarang di kemah-kemah menyalakan api? Ya Rasulullah, maaf, kita orang cuma 300 orang, dia 3.000 orang. Orang. Kalau kita menyalakan api, mereka ada pengintai lihat, mereka bakal lebih semangat, kita bakal habis kalah ya Rasulullah. Tapi lamun poe kan teka-teko urang jumlah sabraha. Langsung Sayyidina Umar terdiam melihat Abu Bakar hanya senyum. Ngerti mana Umar? Tinggal dulu, baik. Ulah loba komplain. Yang kedua ya Rasulullah, masalah junub saya pakai tayamum. Demi Allah, air itu seperti es. Kalau saya tetap mandi, saya sakit dan saya mati, siapa yang akan mimpin perang? Gak kuat, dingin ya Rasulullah. Betul inti katanya Rasulullah. Betul, tayamum. Yang ketiga ya Rasulullah, kenapa kok saya tarik mundur? Karena mereka sudah kalah. Kalau kita tetap terus menyerang dan terbitnya matahari dan siang itu
akhirnya kita yang kalah nanti ya Rasulullah. Mereka juga kalah. Karena mereka nggak tahu jumlah kita ini ada berapa, sangkanya banyak. Padahal kita cuma sedikit, karena peperangan itu saya lakukan, saya takbirkan ketika masih terbenamnya matahari. Tapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Umar, serang terus sampai matahari itu terbit, mereka tahu jumlah kita banyak, berapa, sedikit, kita akan dihabisi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, asobta, benar. Jelas. Kata Sayyidina Abu Bakar, nah, kadang mana Umar, ulah sok komplain. Pilihan Rasulullah ini tepat. Pilihan Rasulullah ini jitu. Sudah. Apa kata Nabi? Iya. Begitu pula apa kata guru? Iya. Inilah hakikat maulid. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Dan mengikuti apa untuk tujuannya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi tahun zaman sekarang banyak orang teh, masya Allah, mereka melupakan guru-gurunya. Gus, penting mah langsung ke kanjeng Nabi. Padahal mana teh kenal kanjeng Nabi teh guru-guru mana? Ulah sampai mohokeun. Datangan, silaturahmian, bari jeung babawaan. Ulah medit ka guru teh. Mempunyai hubungan ikatan batin dengan seorang guru itu menjadikan keberkahan pada murid-muridnya demi Allah. Nah itu hakikat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua apa? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW otomatis daripada setiap manusia, setiap perkumpulan, kiainya, gurunya, ustadznya itu menjelaskan tentang cinta, betul? Cinta. Sampai dikatakan belajar cinta dari Maulid. Kenapa? Karena untuk mengenal Rasulullah tidak akan bisa cinta kepada Rasulullah kecuali sudah mengenal Rasul. Kalau dikatakan sebab untuk menuju cinta Rasulullah itu apa sebabnya? Manusia, sebab orang bisa jatuh cinta itu sebabnya beda-beda. Ayah jalma nu nyarios kieu, urang mah bogoh kasih asep gara-gara kaset. Ayah. Leres? Ini ditingali teh kasih heula. Terus ayah deh jalma henteu aya mah teu nempo kaset tapi hidung ladang kieu teu naon nu penting baheul ayah. Nu penting setia ayah. Kajen teuing goreng ge teu naon, pendek hidung ladang bau teu naon. Anu penting naon? Akhlakna sae ayah. Teu naon awon ge, nu penting apa? Perjuangannya untuk saya, pengorbanannya bagus. Ayah nu kitu leres. Jadi cinta itu macam-macam sebabnya, dan setiap orang pasti punya perasaan dan punya sebab beda-beda. Ayah paling teuing lah akhlak goreng itu penting mah aing mudah menepot lemah kaset. Ayah itu ayah. Ayah. Subhanallah. Jadi kalau dilihat para ulama menyimpulkan sebab daripada cinta itu tiga. Ketampanan, akhlak, sama pengorbanan, tiga. Diartikan dalam bahasa Arab al-jamal wal kamal wan nawal. Ketampanan karena kasetnya, karena akhlaknya, sama karena Nah sekarang saya mau tanya sama ibu dan bapak, kaset urang bogoh ka jelema nu kaset, apakah ada yang mengalahkan tampannya Rasulullah? Ada? Siapapun orang sok lupa kasetna saha, ibu artis udah idolakeun saha. Eubeuna naon? Ketampanan sama Gusti Allah diciptakan sakaro kanu Kanjeng Nabi. Nu saparona saprapat kanggo Nabi Yusuf, saprapatna bagi-bagi tah beungeut-beungeut urang. Saprapat eta ge dibagi, mun ningali jalma nu ningali di TV kupang kasetna eta teh 0,0 sekian persen. 0,000%. Irungna alus mancung bangil, bule, eueuna naon kan? Daripada wajahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paras tubuhnya, ketampanannya, sampai bulan purnama pun cemburu sama Kanjeng Nabi. Masya Allah. Lihat dari akhlaknya, sok apakah ada yang mengalahkan akhlaknya Nabi? Tidak ada. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ditambah lagi pengorbanannya, wah, pengorbanan Nabi-nya luar biasa. Tidak ada duanya pengorbanan yang mengalahkan daripada pengorbanannya Kanjeng Nabi Muhammad. Umat tadi pikirkan terus dunia akhirat sampai di mahsyar, di haud, masya Allah,
Sampai titik penghabisan, sampai Nabi Muhammad minta izin ka Gusti Allah lebet kalebet neraka kanggo milarian umatna masih aya henteu. Bagaimana pengorbanannya? Ketika Masya Allah bersama para sahabat-sahabatnya, wah, geus teu bisa dicaritakeun deui. Geus, Mbak. Dari ketiganya semuanya ada pada Rasulullah, al-jamal wal kamal wan nawal. Tapi kenapa kita belum bisa mencinta Nabi? Sedangkan sebab itu semua ada pada Nabi. Masalahnya ieu urang aya panyakitan, geus eta. Lamun eueuh panyakitan mah cinta. Penyakit. Erek hadir mulu dan seberapa kali kalau penyakit masih di bawah mah, wah, mau bisa cinta kanjeng Nabi, tarik modal lagi ini. Hesek. Tentang kamu modal, tentang kojol, hesek. Susah. Maksudnya bagaimana? Hati negeri, iri, dengki, hasud. Walaupun dia mengenal Nabi, banyak kiai, habib, ustaz, ya, atau orang awam tahu sama Nabi, tapi Masya Allah jual agamanya, diambil kepentingannya. Masya Allah. Kenapa? Iri dan dengki dalam hati orang tersebut tidak bakal bisa mencinta Nabi Muhammad. Mualkan. Jadi momentum mulu nanti dipakai pemacaran dan ngebersihkan hati. Tujuannya cinta kepada Abu Jahal. Abu Jahal? Nggak kenal gimana sih? Kenal pisangnya kandung Nabi teh. Dimulai leutik teh. Sareng Nabi nyaho leutik dah lah muncul urang Nabi. Nyaho leutik teh. Memuji Nabi itu Abu Jahal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Paling disayang gua Abu Jahal. Sampai Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ini Uqbah bin Abi Mu'aid yang mati semua di Badar. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, erek nitip barang berharga lagi kasah ka Nabi. Sanes ka pamaji kana bukan sama istrinya. Si ditilap pada. Masya Allah. Nitipnya sama Rasulullah. Saking apa? Percayanya sama Rasulullah. Saking hebatnya Rasulullah. Saking mulia akhlaknya Rasulullah. Abu Jahal nggak kenal di mana sama Nabi, kenal pisan. Tapi kenapa? Dia akhirnya memusuhi Nabi. Cintanya penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena dalam hatinya ada iri dan dengki. Ketika dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, Abu Jahal itu apa kata Nabi? Iya. Nurut sama Nabi. Dulu sebelum Nabi diutus, ketika menerima wahyu, Nabi disuruh sama Allah Ta'ala sampaikan ke orang-orang kafir Quraisy, kaum Quraisy. Nabi nyarios ke bumina Abu Jahal dan Abu Hakam. Belum dipanggil Abu Jahal. Ya Abul Hakam, bisa nggak Anda ikut saya sekarang? Dan pengikut-pengikut Anda, kerabat Anda, tolong Anda sampaikan. Orang-orang Mekah ini muncul berapa gorawokeun lah, umumkeun. Kayak sore urang kumpul di mana? Di Jabal Abi Gubes. Jabal Abi Gubes teh Pak, gunung anu luhur. Di atas bukit Sofa. Tidak ada yang naik kecuali hamba sahaya nu diperintahkeun tuan. Teu hayang naik ka luhur, jauh panas. Berjam-jam naik ka luhur. Tapi Abu Jahal nurut. Belum pernah naik sebelumnya atau setelahnya. Abu Jahal teh mau ada ikut. Tapi ketika ngomong bisa tuh Abu Jahal, wayah nawa ngumpul di Jabal Abi Gubes. Saya mau ada beberapa poin yang mau saya bicarakan. Saya, kata Abu Jahal, iya, bukan hanya saja Anda tapi semua orang-orang Quraisy. Kata Abu Jahal, jangan khawatir. Saya akan ajak semua kaum Quraisy naik ke Jabal Abi Gubes untuk mendengarkan apa yang akan kau sampaikan ya Muhammad. Saking senang kanjeng Nabi. Lamun tersenang mau naik. Masya Allah. Narai kabeh Mekah sepi Bu. Mekah sepi. Ketika naik ke atas, Masya Allah. Nabi Muhammad ngomong apa? Bagaimana pendapat kalian tentang aku? Ya ma'asyar Quraisy. Dijawab sama orang-orang Quraisy. Antal amin. Kamu adalah orang yang terpercaya, yang jujur. Wah, dipuji sama Abu Jahal. Semuanya sepakat. Dan Nabi Muhammad mengatakan, jika seandainya saya katakan di balik bukit Mekah ini ada musuh saat ini mau menyerang saat ini kepada kita, apakah kalian percaya ucapan saya? Mereka sepakat. Percaya.
Abu Jahal pun mengatakan, saya percaya ya Muhammad. Percaya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, telah datang kepada saya Jibril dan saya adalah utusan Allah. Kalian percaya? Tah, jadi mulai hasud hatena Abu Jahal, hasud hatena Umayyah bin Khalaf. Hasud kunaon nu diutus Nabi teh lain aing, malah milihna kamu Muhammad. Teu narimakeun hakna kotor. Saat itu Abu Jahal pun menolak dan memusuhi Muhammad. Sama kita pun begitu. Jangan seperti Abu Jahal surotan, apalagi hakikatan, yang mengatakan ana muslim wa ana uhibbu Muhammad, saya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi hawa nafsunya naudzubillah masih mengikuti hawa nafsu yang digiring oleh setan, tidak mengikuti hawa nafsu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pelajari hari ini. Bukan hanya saja cinta itu mengenal Rasulullah. Orang yang mengenal Rasulullah tapi dia tidak mencintai Rasulullah banyak karena kekotoran dalam hatinya. Tapi orang yang hatinya bersih walaupun baru sebentar mengenal Kanjeng Nabi, dia pasti cinta. Dia pasti mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Sahabat Rasulullah, pernah diceritakan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sumamah dari negeri Yamamah. Sumamah ini adalah seorang yang tadinya sebelum masuk Islam adalah orang yang membenci Muhammad. Hakikatnya Sumamah ini tengah benci. Manehna karep teuing, rek aya nabi, rek eueuh, lain urusan aing da aing mah jadi raja. Di negeri Yamamah. Negeri Yamamah ini nanti akan ada seorang nabi yang ngaku nabi muncul, yaitu yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Anjeunna tepat uli karep teuing. Hasud ka nabi teu. Rek Muhammad ngaku nabi, rek sah ngaku nabi karep teuing. Penting aing lah raja. Dan Yamamah ini adalah pemasok makanan untuk orang-orang Mekah. Sering tuh mama ini ke Mekah bolak-balik. Setiap masuk Mekah dihasuti sama Abu Jahal. Dihasuti. Nyawa teu maneh tuh mama. Oke bakal datang sahabat nah Muhammad bakal mere surat ngajak maneh asup Islam. Ulah daek. Kunaon? Maneh nyaho baheula di dieu teh urang teh alakun. Gara-gara Muhammad jadi parasehat. Wah dituduh Muhammad. Ya ayat provokatorna ya. Sa provokator? Abu Jahal. Nu tadina jalma bener, jalma polos jadi sewot. Di Indonesia loba nu kitu. Jalma anu istiqomah, jalma anu bener difitnah buat kepentingan politik dan pribadinya. Ya Allah, orang ketiga yang mau menghancurkan Indonesia, kita harus sadar dan bangkit. Jangan sampai jadi mau hati orang di kotoran sama orang-orang ketiga yang akhirnya kita membenci ulama-ulama kita yang istiqomah. Na'udzubillah. Loba teh begitu. Loba. Geus aya mah karep teuing sudah mikiran nu ka itu. Nu penting mah urang mun aya kira-kira obrolan kotoran hate tinggalkan. Pajaki. Si ieu teh kieu. Wah, geus. Maaf. Aing punten. Mereka mana diuk heula teu aing mulas ngising gitu. Geus begitu. Daripada kotoran hate mending kene modal aing. Ada kotoran hate kunaon lamun geus hatena kotor moal kana bisa cinta ka Kanjeng Nabi. Moal kana bisa dengan modal ge. Rek muludan ya buktina naon? Buktina ka urang. Muludan 10 jam 8 loba teu. Muludan nu nilep dicerakina loba teu. Muludan nu ngomongkeun batur masih teu. Muludan tapi nya maksiat jalan kan aneh. Kan itu tujuannya untuk cinta sama Nabi, katolak cahaya itu katolak gara-gara hati orang kotor, iri, dengki. Geus tinggalkeun perkumpulan yang dimana aya ngahasud segala macam, geus tinggalkeun penyakit itu. Dia bakal ngarusak. Sumamah seperti itu. Aslinya hakikatnya dia baik. Tapi diprovokator sama Abu Jahal. Datang setelah provokator tersebut, pulang Sumamah. Mikir semua, mulai kurang ajar Muhammad,
Pecah belah umat Muhammad. Wow. Muhammad orang baik, baik, Nabi. Tapi framingannya di otak Sumamah gara-gara si Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi rusak. Sampai akhirnya Sumamah didatangi sahabat Rasulullah yang diutus Rasulullah membawa surat dari Nabi untuk ngajak masuk Islam. Tapi framing di otaknya Sumamah, Muhammad salah. Muhammad pemecah belah umat. Muhammad mau ngerampas Arab. Muhammad di otaknya. Ketika terima surat, dari mana? Dari Muhammad nyampaikan dia. Demakai loba omong, suratnya ditunda, sahabatnya dipodaran. Nabi Muhammad mendengar, wah, Sumamah ini ngajak perang. Ini utusan kalau udah dibunuh berarti ngajak perang. Kata Rasulullah, darahnya Sumamah halal. Sampai akhirnya, setelah beberapa bulan, Sumamah lewat, ya, mau tujuan ke Mekah lagi, mau umroh, dikawal dengan beberapa sedikit tentara, karena bukan mau perang. Lewat sebelahan Madinah, sampingnya Madinah. Malam hari dia bikin kemah, Sumamah dekat Madinah, istirahat. Sahabat lagi berpatroli. Ketika berpatroli lihat ada orang asing ditembak. Iya nu ngawal Sumamah kocar kacir ditinggalkan tak bosna enak juga. Itu orang kafir. Yang penting aing selamat karena teh. Bayangkan, iya rajanya ditinggalkan. Ditangkap Sumamah, dihadapkan depan Rasulullah. Nggak tahu ini sahabat bahwasanya yang ditangkap ini adalah Sumamah. Dibawa depan Rasulullah. Ketika dibawa, subhanallah, kumpul di situ Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, semua pendekar-pendekar kumpul semua. Atak itu nama gua, mana yang nyaho saya aja. Awalnya kata Rasulullah, Sumamah bin Utsal min Yamamah, raja daripada Yamamah. Wah, Sayyidina Umar langsung izinkan saya ya Rasulullah untuk menggal kepala Sumamah. Langsung Sayyidina Umar menggalak ke, katanya Rasulullah, sabar ya Umar, sabar. Ikat Sumamah di tiang masjid, di tiang masjid diikat. Setelah diikat, kasih makanan yang paling enak untuk Sumamah dan kasih susu ontaku. Dijamu sama Kanjeng Nabi. Tapi tujuannya apa diikat? Biar melihat dan biar tahu siapa itu Rasulullah. Karena Nabi Muhammad ketika melihat Sumamah tahu ini hati nama halus kan benang provokator ya. Pasti ya. Ayo ngaruksak ya jalan. Seorang raja. Makan ujung-ujung sahabat aing dipayahan. Jadi tarima suratnya. Subhanallah. 3 hari diikat di tiang masjid. Setiap hari melihat interaksi bagaimana Rasulullah dengan sahabat. Ketampanan dan keindahan wajah Nabi Muhammad melongo aja tuh. Godok-godok. Jero hatena ngomong aing teh dibobodo ku Abu Jahal, diprovokator. Tapi setelah saya melihat Nabi Muhammad, mengenal Rasulullah, bener gitu jangan bener cukup. Beda orang can kenal baik. 3 hari datang ke Rasulullah. Ya Sumamah, apa yang kau ingin? Ya Muhammad, saya adalah orang yang mengerti balas budi. Lepaskan saya akan berikan apa yang kamu mau. Ini omongan ini dari pertama diikat sudah diomongkan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak umbrus, biarin lah. Senyum. Setelah hari ketiga, Umar sudah siap, keren nungguan ucap Rasulullah. Tebas Umar. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Bebaskan Sumamah. Wow. Saya tidak minta apa-apa darimu ya Sumamah. Kamu saya bebaskan. Ketika dibebaskan, sahabat melihat. Pikirnya sahabat Sumamah bakal balik. Lupa, tapi nggak kemana, cari air mandi. Setelah mandi, Sumamah balik lagi kepada Nabi Muhammad dengan mengulurkan tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Lihat, masuk Islam. Kenapa? Udah kenal Rasulullah. Jadi harus bisa membedakan. Syarat untuk cinta sama Nabi, semuanya udah ada sama Nabi. Al-jamal wal kamal wal nawal. Kenapa kalau kita tidak bisa mencintai? Karena 2 syarat ini belum ada pada diri kita.
Kadang ayah hijina eueuh. Kadang ayah hijina eueuh. Kenal sama Nabi, muludan cerita sejarah Nabi Muhammad istimewa, super, masya Allah, ketampanannya tidak ada yang mengalahkan, akhlaknya mulia, dan mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, sampai sahabatnya pun mulia, dimuliakan oleh Allah. Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum. Allah memuji. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Hebatnya pendidikan Nabi Muhammad, masya Allah. Pengorbanannya hebat. Menangis setiap malamnya kepada Allah. Kenal sama Nabi kita ini, tahu. Gak ada yang mengingkari demi Allah saat ini. Siapa yang mengingkari keistimewaan Muhammad? Gak ada. Yang mengingkari kadang-kadang bukan pengingkaran, tapi penolakan dari hati kita untuk menolak cahaya cinta. Apa yang menjadi menolaknya? Ya eta penyakit hati. Ulah sok iri, ulah sok dengki, ulah sok kotoran ieu hati. Masya Allah, tetangga beli mobil anyar, sewa. Beli motor anyar, sewa. Boga salaki anyar, kabita di ibu. Entah. Masya Allah. Entah. Udah biarkan, kenapa ngurusin dapur sebelah? Urusin dapur pribadi aja. Jangan sampai hati ini kok kotor, demi Allah akan menolak bahaya kalau sampai dibawa mati. Penyakit dohir mati beres, hitung-hitungannya selesai. Tapi penyakit batin namun dibawa dugi ka maut, waduh repot. Mudah-mudahan insya Allah dari tempat ini kita keluar tempat rumah masing-masing, menjadikan taatnya kita kepada Nabi Muhammad dengan mengikuti ketaatan kita kepada guru-guru kita. Loyalitas kita harus lebih untuk guru-guru kita. Ya, tapi guru yang bagaimana? Guru yang koma. Ya, misalkan memang kita guru tapi misik bilih, ayah guru provokator ayah. Ya, ngecek ke itu, ngecek ke dia, bisnis. Tetap dia guru saya, tapi saya nggak mau dengerinnya, biarin aja. Tetap saya hormati. Ya, tapi jangan sampai ngotorin hati, itu aja. Tapi kalau guru-guru semua ikuti apa dikatakan guru, nurut, insya Allah anjana nurut ya kanjeng Nabi. Dan perhatikan, kalau ingin cinta sama Nabi, bersihkan hati ini. Jangan sampai kita terprovokator daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mau menghancurkan NKRI. Harus bersatu umat Islam. Ya, harus bersatu. Oh si Fulan, si Habib ieu masih kiai ieu, wah geus teu didenge. Lamun si Habib si kiai ieu mengaku goreng geus teu didenge. Ieu ngarusakeun ieu, tinggalkeun bae. Geus tinggalkeun. Mending kita musik slang aja. Atau ayu ting-ting, geus. Motoran sarua tapi lebih kotor gitu. Geus. Mending anu belajar, mengajar, dengan duit anu halal, majlisan, sholawatan. Bari tadi teh aya gombalan saeutik kana naon gitu. Istiqomah sing seueur sholawat bersihkeun hatena insyaallah. Di sholawat eta bisa ngabersihkeun hatena. Amin ya rabbal alamin. Ala man salafuna salihin wa ala man wahyu mar wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi na'amahu bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal sa'ira a'malina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma salli qurubaka la tanadhika min sakhatika wan nar. Allahumma akhrij min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma anqilna min dhuril ma'siyati ila al-zitaat wa min ghaflati ila yaqdati wa min adh-dhulumati ila an-nur min al-faqr ila al-ghina wa min ad-dhayqi ila al-wasi' wa min al-jahli ila al-'ilmi wa min al-marid ila as-sihah
برحمتك يا عزيز يا جبار. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة لما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السورة والإجابة في سورة الفاتحة.